Pemirsa, PT S Hardware Indonesia Tbk telah menjadi perusahaan terbuka yang tercatat di bursa sejak 2007. Rekan Patricia Papalia akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan, Peti. Ya, Cakri dan juga pemirsa, saham PT S Hardware Indonesia Tbk telah menjadi salah satu primadona pelaku pasar kita. Mari kita simak datanya. PT S Hardware Indonesia Tbk dengan kode ACES mencatatkan atau melantai di Bursa Efek Indonesia pada 6 November 2007 di papan utama di bidang usaha utama perdagangan di sektor trade, services, and investment dengan subsektor di retail trade. Kita lihat pemegang saham S Hardware Indonesia di mana 10,28 miliar atau setara dengan 59,97% dipegang oleh PT Kawan Lama Sejahtera. Kemudian 6,8 miliar atau 39,67% dipegang oleh masyarakat dan 62,36 juta atau setara dengan 0,36% saham treasury. Kita lihat pergerakan saham atau harga saham S Hardware Indonesia di mana pada 2 Januari di harga 1.510 per lembar saham, kemudian sedikit naik di 7 Februari di 1.680 dan turun cukup tajam di 23 Maret di harga 1.040 yang kemudian berangsur membaik pada 30 April yang naik di level 1.520 dan kemudian sempat turun di level 1.400-an yaitu 1.465 pada 1 Juli dan kemudian naik kembali di level 1.600-an atau di 1.650 pada 14 Juli 2020. Ya, demikian sejumlah data dari PT S Hardware Indonesia Tbk. Kembali ke Cakri di studio. Baik, terima kasih Patricia untuk informasinya terkait pergerakan atau kinerja dari saham ACES. Nah, ini Mbak Christine, kalau tadi kita lihat benar ya, terbukti tadi yang dikatakan Maret sebenarnya terjun bebas. Tadi saja penurunannya sangat tajam begitu, tapi sempat Maret, April, Mei, Juni ini trennya landai begitu. Tapi sebenarnya kalau dari analisis Anda masih oke tidak sih untuk menyasar saham ACES ini? Bulan Maret memang turun signifikan karena kan pelaku pasar melihat kayak potensi second quarter bakal jelek kan, karena pergerakan saham itu adalah leading indicator kan, ya psikologinya memang jelek. Tapi kalau kita lihat di 1650 sebenarnya sih kalau sekarang valuasinya sih sebenarnya mahal karena kan di tradingin di sekitar 33 kali 2020 price to earnings ratio. Tapi kita harus ngelihatnya tuh di 2021 karena kan sebentar lagi ini second quarter akan keluar results-nya dan biasanya konsensus dan para analis itu harus nge-roll over ke 2021 valuasi. Kalau 2021 kita expect sih dari 2020 yang low base banget kan 2020 kita expect ada penurunan di bottom line juga 30% dan 2021 sih kita expect karena fixed cost-nya mereka juga udah bisa ke pass on karena kan di 2020 kan kayak rent, salaries, expense segala macam kan cukup besar. Di 2021 harusnya bisa ke pass on. Dan juga ada ekspansi di 2020 ya walaupun ekspansinya itu tidak setinggi ekspansi pas dia di 2019. Tapi ya kita expect sih 2021 ada perbaikan. Jadi karena low base juga, jadi perbaikan dari top line dan juga bottom line kita expect ya mereka punya PE bakal turun ke 25 kali untuk 2021. Untuk 2021. Nah, 25 kali PE ini menurut saya masih wajar. Masih murah karena kalau dibandingkan di 2019 mereka juga sempat ditradingin di 27,5 kali PE. Kalau 27,5 kali PE itu mereka punya top line hanya tumbuh 12,5% dan bottom line hanya single digit 6,8%. Dan kalau 2021 kita expect sekitar 30% bottom line improve. Nah, sebenarnya 25 kali PE menurut saya masih murah gitu. Jadi masih boleh dikoleksi. Tapi walaupun sebenarnya menurut saya upside-nya itu untuk Ace Hardware nggak sebanyak itu gitu karena memang dari retailers company ini memang si Ace Hardware cukup mahal gitu dibandingin yang lain. Tapi untuk kisaran harga saham per unit atau per lembarnya akan ada di level berapa untuk sekarang ini? Untuk level maksudnya untuk harga saham dari ACES target sendiri. Price ya. Kalau saya sih lihat bisa ke 1.800, 1.900. Oke, tapi masih cenderung liquid tidak sih untuk saham ACES ini, Mbak Christine? Menurut saya sih liquid sih karena banyak yang trading juga walaupun dia nggak masuk ke L45 ya kalau nggak salah. Tapi menurut saya dari retailers company menurut saya si S Hardware termasuk yang liquid sih. Jadi ya bisa masih bisa lah ya, kita bisa menjadi rekomendasi juga begitu. Untuk jangka pendek atau jangka panjang untuk saham S sendiri?
Lebih ke jangka panjangnya sih, kalau kita masih melihat kayak pertumbuhan GDP Indonesia, terus middle income class, rising middle income class, ya kita lihat sih ini harusnya di jangka panjang aja, karena saat ini memang secara valuasi cukup mahal, karena memang kan mahal for a reason gitu, kalau company-nya itu cukup bagus, jadi makanya price to earnings-nya cukup mahal gitu. Dan kita kalau lihat kan sekarang share price-nya improve signifikan juga karena ya mungkin kita expect seasonality-nya mereka tuh di second half sebenarnya lebih tinggi. Di fourth quarter mereka biasanya lebih tinggi lah secara pencapaian revenue-nya mereka. Karena biasanya orang lebih belanja produk as hardware tuh di fourth quarter kalau lihat dari seasonality factor gitu. Oke, tapi setidaknya bisa direkomendasikan untuk buy assets, tapi bisa dimainkan untuk jangka panjang saja begitu ya? Iya, karena kalau untuk jangka agak menengah atau pendek segala kan tergantung berapa banyak mau returnnya ya. Karena menurut saya sekarang di 1650 paling dia bisa ke berapa sih, 1800, 1900 gitu. Unless ada very significant banget gitu jump in bottom line di 2021. Itu aja 2021 kita ada expect pertumbuhan kayak 30% dari dibanding di 2020 gitu. Karena 2020-nya memang low base. Gitu. Oke, baik. Ini bisa menjadi rekomendasi begitu ya para pelaku pasar untuk menyasar seperti apa saham dari ACES. Terima kasih Mbak Catherine telah hadir bersama kami pagi ini di Corporate Action.